Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dari wabah ini, dan bagi yang terkena dampak baik langsung atau secara tidak langsung, semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Ketemu lagi pada materi mata kuliah perbandingan kaidah usul fikih. Ini adalah pertemuan keempat. Setelah pada pertemuan pertama kita bahas sedikit mengenai kaidah usul fikih, pada pertemuan kedua kita membahas tentang aliran usul fikih, lalu kemudian pada pertemuan ketiga kemarin kita sedikit membahas mengenai hukum taklifi. Nah, pada pertemuan kali ini materinya cukup berat, ya karena memang namanya mata kuliah perbandingan kaidah usul fikih ini adalah mata kuliah usul fikih lanjutan. Jadi sangat bergantung kepada pengetahuan dasar kita mengenai teori-teori usul fikih. Maka untuk lebih memahami teori yang dibahas pada pertemuan kali ini, maka teman-teman bisa merujuk kembali kepada catatan-catatan atau kepada tulisan-tulisan yang telah lalu mengenai tema ini. Atau saya juga sudah sudah membuat materi khusus mengenai mantuk. Jadi ketika menyimak video kali ini, teman-teman bisa mempause atau mengulang kembali, itu terserah, biar bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, oke. Materi kali ini adalah tentang mantuk. Apa itu mantuk, definisinya apa, lalu kemudian berbagai macam cabang dari dilalah mantuk, terus kemudian ada diantaranya ada dilalah iqtidha, baru kemudian di situ ada kaidah umumul muqtadha, dan membahas mengenai implikasi perbedaan gara-gara munculnya perbedaan pendapat dalam kaidah umumul muqtadha gitu. Jadi memang ini benar-benar akan sangat bergantung kepada pengetahuan teman-teman mengenai definisi mantuk itu sendiri. Nah, maka kita akan mulai mereview sedikit mengenai mantuk. Apa itu mantuk? Pembahasan tentang mantuk tidak akan lepas dari pembahasan mengenai mafhum. Jadi gampangnya gini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyampaikan wahyu, ya, baik melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah. Nah, dari Al-Qur'an dan sunnah itu kan teks. Nah, teks itu menunjukkan suatu hukum, itu disebut dengan dilalah. Jadi apa yang dimaksud dari teks tersebut, teks ini menunjukkan kepada apa, itu dimaksud dengan dilalah. Seperti wa aqimus shalah. Kalimat wa aqimus shalah itu berarti maknanya dan dirikanlah sholat. Yang dipahami dari situ adalah ayat ini menunjukkan kewajiban sholat gitu. Nah, itu disebut dengan dilalah. Nah, dilalah ini ada dua, mantuk dan mafhum. Mantuk itu apa, mafhum itu apa? Gampangnya gini, definisinya mantuk itu kalau dilihat dari definisi, dilalatul lafzi ala hukmi syai'in mazkurin fil kalam, atau petunjuk lafaz, ya, dilalatul lafzi, petunjuk lafaz ala hukmi syai'in mazkurin fil kalam, petunjuk lafaz kepada suatu hukum, ya, kepada hukum dari suatu hal yang mazkur, suatu hal yang disebutkan di dalam teks, mazkurun fil kalam. Kalau mafhum, dia syai'in ghairi mazkur, berarti objeknya atau yang dihukuminya itu tidak disebutkan di dalam kalam, dalam redaksi itu. Jadi sengaja saya rendengkan di sini mantuk dengan mafhum biar kita sama-sama bisa membedakan. Contohnya ini, ada perkataan kamu dilarang makan, kamu gak boleh makan. Subjek hukumnya siapa? Yang diperintah itu ya kamu kan, itu. Hukumnya apa? Hukumnya itu adalah larangan. Nah, yang dihukumi itu makan. Di sini kan dituliskan kata makan. Jadi kalimat kamu dilarang makan berarti di situ secara jelas menunjukkan
kata makan yang dilarang itu adalah makan. Nah, ini disebut dengan mantuk. Jadi gampangnya mantuk itu kalau yang dihukuminya itu tertulis. Atau contoh yang lain kalau dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa aqimu di sini adalah fi'il amr. Subjek hukumnya atau yang diperintahkan itu siapa aja? Itu umat Islam. Wa aqimu, kalian semua. Hukumnya apa? Wajib, ya perintah. Yang dihukumi apa? Yang dihukumi adalah sholat. Di sini dituliskan sholat. Nah, ya kan? Di situ ada kata sholat. Itu disebut dengan mantuk. Coba bedakan dengan mafhum. Mafhum kan tadi dilalatul lafzi ala hukmi syai'in ghairi mazkur. Petunjuk lafaz kepada hukum atau kepada hukum suatu hal yang tidak disebutkan fil kalam, dalam perkataan itu. Contohnya gini. Antum di jalan, teman-teman di jalan naik mobil, naik motor, terus melihat ada rambu lalu lintas huruf S dicoret. Itu kan artinya dilarang berhenti. Redaksinya dilarang berhenti. Yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan parkir di situ boleh nggak? Kan nggak ditulisin di situ. Yang disebut hanya berhenti aja. Nah, secara mafhum dilarang berhenti di situ sekaligus juga dilarang parkir di situ, dilarang nyimpan mobil di situ, dilarang buka lapak mobil di situ. Meskipun tulisannya hanya dilarang berhenti. Kan jadi subjeknya kamu, yang dilarang berhenti itu hukumnya adalah larangan apa? Meskipun yang tertulis adalah dilarang berhenti, tapi yang dihukumi di sini maksudnya adalah parkir juga. Jadi ya dilarang berhenti, berhentinya nggak boleh, apalagi parkir gitu. Itulah mafhum. Jadi kalimat dilarang berhenti menunjukkan suatu hukum kepada suatu hal yang tidak tertulis, apa? Yaitu parkir. Nah, contoh yang lain. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma, dan janganlah kamu berkata kepada mereka berdua, kepada orang tua kamu, uff. Uff itu sebenarnya bukan sih. Pokoknya segala macam kalimat yang tujuannya untuk menolak. Enggak. Nah, itu kan yang dilarang dalam tulisan ini adalah berkata uff. Subjeknya kamu, hukumnya larangan. Yang dihukumi apa? Yang dihukumi secara tertulis adalah uff. Sekarang kalau misalkan kita mukul orang tua boleh nggak? Ya bilang uff aja nggak boleh, apalagi mukul gitu. Nah, jadi dari kata fala taqul lahuma uffin, jangan berkata uff kepada orang tua, uff aja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, jadi dari kalimat ini menunjukkan suatu hal yang di luar teks, yaitu memukul atau segala bentuk aksi atau segala bentuk perbuatan yang menyakiti orang tua, baik secara fisik atau secara psikis gitu. Nah, itu perbedaan antara mantuk dengan mafhum. Gampangnya ya nanti mantuk ada banyak ininya, dan mafhum juga ada banyak. Mafhum ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, dan kita akan membahas mafhum itu pada pertemuan yang akan datang. Yang akan kita bahas sekarang adalah mantuk. Nah, mantuk itu ada beberapa klasifikasi. Mantuk ada mantuk sharih, ada mantuk ghairu sharih. Sharih itu jelas. Kalau ghairu sharih itu nggak jelas. Mantuk sharih ada dua, mutabaqah, tadammun. Di sini saya akan jelaskan singkat aja. Kalau antum mau ingin lebih detail lagi, silahkan antum bisa tonton video saya tentang mantuk. Nanti akan saya kasih linknya di bawah. Nah, mantuk sharih, mantuk yang jelas ada dua, mutabaqah dan tadammun. Mutabaqah itu apa? Mutabaqah itu adalah yang dimaksud dari kata itu adalah seluruhnya. Contohnya, saya makan nasi, berarti makan nasi seluruh nasi. Kalau tadammun, nih, biar kita paham mutabaqah, kita harus paham tadammun. Kalau tadammun, yang dimaksud dari kata itu hanya sebagiannya. Nih, contoh, saya memukul Ahmad. Kan yang dipukul nggak seluruh tubuh Ahmad, tapi yang dipukul hanya kepalanya saja. Tapi kita redaksinya di sini menyebutnya saya memukul Ahmad. Nah, ini kata Ahmad di sini
tidak menunjukkan seluruhnya. Tidak menunjukkan seluruhnya, tapi sebagian, karena yang dipukul itu hanya kepalanya doang. Kita ambil contoh lain. Siapa yang hadir di sini? Ahmad, Pak. Kata Ahmad dalam perkataan tadi, itu maksudnya adalah mutabakoh. Karena siapa yang nggak hadir? Ahmad. Seluruh tubuh Ahmad nggak ada. Gitu. Kalau tadomun kan dari kata yang dimaksud itu hanya sebagian. Kalau mutabakoh dari kata yang dimaksud seluruhnya. Saya beli komputer berarti satu set. Berarti kata komputer dalam redaksi tadi itu mutabakoh. Kalau tadomun, contohnya gini, komputer saya rusak nih. Apanya? Nah, gitu kan? Harddisknya, atau CD-nya, atau RAM-nya, atau power supply-nya, gitu. Jadi meskipun saya bilangnya komputer saya rusak, tapi kan nggak seluruhnya rusak karena monitornya masih bisa dipakai. Nah, itu yang dimaksud dengan dilalah tadommun. Jadi dilalah mutabakoh, satu kata yang dimaksud dari kata itu adalah seluruhnya. Kalau tadommun itu dari kata yang disebutkan itu yang dimaksud hanya sebagian. Nah, sedangkan mantuk ghairu sharih itu ada 3. Ada isyarah, ada ima, ada iqtida. Kita akan bahas mengenai iqtida lebih dalam nanti. Nah, kalau ima, mantuk ghairu sharih atau dilalatul ima itu adalah maksud dari kalimat itu diketahui karena ada ilat. Contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan memerdekakan budak karena ada hubungan seksual di siang Ramadan. Jadi ceritanya ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia lapor bahwasanya dia sudah melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadan ketika puasa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk orang itu biar puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak maka memerdekakan budak. Kalau enggak maka pertama memerdekakan budak dulu, terus kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, terus kemudian memberi makan 60 orang miskin. Nah, perkataan Rasul itu kan muncul dalam konteks orang datang mengadu. Nah, jadi dilalah pernyataan Rasul ini dikaitkan dengan konteks itu disebut dengan ima. Contoh yang lain, ya sama ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Dia cerita, ya Rasul, saya di perjalanan subuh-subuh junub, nggak ada air, akhirnya saya gulang-guling di pasir. Akhirnya kata Rasul, kamu itu padahal cukup untuk begini saja, tayamum maksudnya. Nah, Rasul menyatakan tayamum karena berada dalam konteks orang yang junub dan nggak ada air. Dari situ diketahui bahwasanya pernyataan Rasul dikaitkan dengan konteks itu. Nah, itulah disebut dengan dilalatul ima. Maka jika suatu saat ada kondisi yang sama, maka akhirnya kita bisa mengambil hadis Rasulullah SAW yang tadi sebagai dalil. Maksudnya kita bisa melaksanakan tayamum dalam kondisi yang sama. Nah, itu dilalatul ima. Lalu kemudian ada juga dilalatul isyarah, itu adalah ketika yang dimaksud dari kalimat itu adalah hal yang ada di luar teks. Contohnya gini, para fuqaha itu mendefinisikan atau membatasi kehamilan minimal itu adalah 6 bulan. Dari mana hamil minimal 6 bulan itu? Itu dari Al-Ahqaf ayat 15 dan dari Luqman ayat 14. Karena dalam ayat yang pertama disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Gitu. Wa hamluhu dan hamilnya, wa fisaluhu dan masa menyusuinya itu 30 syahra 30 bulan. Di ayat yang lain di surat Luqman menyatakan wa fisaluhu fi amain. Menyusuinya itu 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan. Di ayat pertama tadi disebutkan 30 bulan itu untuk menyusui dan hamil. Sedangkan di ayat yang kedua dibatasi menyusui itu 24 bulan.
Nah, berarti kan sisanya 6 bulan. Nah, 6 bulan itulah dikembalikan kepada wahamluhu. Akhirnya dari dua ayat itu para ulama menyimpulkan bahwasanya minimal masa hamil itu adalah 6 bulan. Nah, oke. Untuk lebih jelas lagi antum bisa baca ulang buku tentang ini atau tonton video saya yang akan saya kasih linknya di bawah. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita kali ini adalah tentang iqtidha. Apa itu iqtidha? Gampangnya, iqtidha itu adalah nih, maksud kalimat belum jelas sampai ketemu kata yang hilang. Tuh. Jadi maksud dari makna atau maksud dari kalimat yang dituliskan, yang disebutkan itu tidak bisa dipahami secara sempurna sampai kita bisa menemukan kata yang hilang agar kita tidak kacau memahami ayat itu. Contohnya gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tentang puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang maridun, yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka hendaklah dia mengulangi puasanya atau menggantikan puasanya di hari yang lain. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan dia sakit tapi tetap puasa, apakah dia itu harus tetap mengulang atau enggak? Tuh ini, aw ala safarin, dia berada dalam perjalanan tapi dia masih tetap puasa, apakah dia harus tetap mengulang? Kan enggak. Maka di tengah-tengah ini ada kata yang hilang sebenarnya. Ada kata yang hilang, fa'aftara. Nih, jadi kira-kira gini, faman kana minkum maridun, siapa yang diantara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, fa'aftara, dan dia buka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka hendaklah mengulangi di hari yang lain. Kalau enggak aftara, kalau enggak buka puasa, kalau dia masih terus puasanya, ya berarti enggak harus fa'iddatun min ayyamin ukhur. Bukan? Untuk memahami ayat ini dengan lebih sempurna, kita harus menemukan kata ini. Tuh. Contoh yang lain. Nih ayat ini. Ini kalimatnya sama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillahi. Nah, hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kamu, apa? Al-maitah, bangkai atau hewan, daging hewan yang matinya bukan disembelih atas nama Allah, itu namanya maitah. Jadi meskipun ayam udah disembelih tapi matinya itu bukan karena sembelih, karena setelah disembelih dia masih gelaper-gelaper terus kegeleng mobil, nah itu tetap disebut maitah meskipun dia bukan bangkai. Jadi maitah itu bukan bangkai, maitah itu adalah hewan yang matinya bukan karena disembelih atas nama Allah, itu maitah. Nah, itu diharamkan atas kamu, dan juga adam, dan juga darah. Yang jadi permasalahan, yang diharamkan dari maitah dan dari dam ini apa? Kalau misalkan kita bakar gimana? Kalau kita buang gimana? Boleh kan? Boleh. Yang diharamkan itu adalah makannya. Jadi kira-kira ada kata hilang di sini, yaitu aklun. Jadi hurrimat alaikum aklul maitah waddam, diharamkan atas kamu makan maitah dan makan dam. Coba di sini hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu apa? Ummahatukum, ibu kamu, wabanatukum, dan juga putri-putri kamu. Yang dimaksudkan diharamkan di sini apa? Tuh, bisa sih diisi dengan kata akal, diharamkan atas kamu makan ibu kamu dan anak kamu, tapi kan yang dimaksud bukan itu. Ayat ini konteksnya bukan lagi bahas tentang makanan halal atau haram. Jadi kata yang ada di tengah-tengah situ, diharamkan atas kamu bukan makan ibu kamu, meskipun benar makan ibu itu haram. Tapi maksud dari ayat ini adalah
nikah. Jadi hurrimat alaikum, kira-kira diharamkan atas kamu apa? Nikah, menikahi ibu kamu dan menikahi putri-putri kamu, kan? Dua ayat ini sama, hurrimat alaikum, tapi ternyata konteksnya berbeda, maka kata yang dimasukkan di tengah-tengah ini juga bisa berbeda. Nah, kalau ini ayat yang Al-Baqarah di atas, terus kemudian ayat yang tentang hurrimat alaikum ini tidak ada perbedaan pendapat. Oke, maka ya gampang kita menemukan kata yang hilang ini. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan diperselisihkan, ini yang masuk ke dalam sini maksudnya apa gitu. Contohnya gini, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau kita artikan secara harfiah, la sholata berarti tidak ada sholat. Liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca bi fatihatil kitab, dengan al-fatihah. Bentuk kata yang sama dalam hadis yang lain, man lam yujmi'is siyama minal lail, siapa yang belum berniat, yujmi, siapa yang belum berniat asyam, puasa, minal lail, maksudnya dari malam hari, dari sebelum fajar, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Tuh. Kata fala siyama di sini maksudnya apa? Sama seperti la sholata maksudnya apa? Apakah la sholata ini dimaksudnya tidak ada sholat berarti sholatnya nggak sah, nggak dianggap? Atau la sholata ini artinya tidak sempurna? Sama dengan ini, fala siyama, harfiahnya tidak ada puasa, maksudnya apa? Apakah maksudnya itu tidak sah puasanya atau tidak sempurna puasanya? Dalam dua hadis ini, hadis yang atas dan hadis yang bawah, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menyatakan la sholata di sini maksudnya tidak sempurna, karena menurut mereka nggak apa-apa sholat tanpa baca Fatihah, yang penting harus baca Quran. Itu udah kita tahu di pembahasan yang lalu, karena mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Membaca Al-Quran itu fardu, membaca Fatihah itu wajib. Sedangkan menurut jumhur, baca Fatihah itu rukun. Nah, jadi dalam ayatnya, hadisnya satu nih, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tapi ternyata pendapatnya jadi dua. Karena menurut Hanafi, mazhab Hanafi, la sholata artinya tidak sempurna. Sedangkan menurut mazhab jumhur, la sholata di sini artinya tidak sah. Tidak ada sholat berarti tidak sah. Sama dengan di sini, jumhur menyatakan bahwasanya fala siyama lahu, siapa yang belum berniat puasa dari sebelum fajar, maka fala siyama lahu artinya tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, fala siyama lahu di sini tidak sempurna puasa dia. Maka menurut mazhab Hanafi, berniat puasa wajib itu boleh setelah fajar. Kalau jumhur menyatakan niat puasa wajib itu harus sebelum fajar. Makanya di wilayah kita di Indonesia ini tradisinya setelah sholat tarawih, imam ngajak orang-orang untuk baca niat puasa bareng-bareng. Kenapa? Hadisnya ini, karena kita harus baca niat itu sejak sebelum fajar, biar kita nggak lupa, kita diingetin dulu sama imam, biar kita baca niat ketika itu. Kalau setelah tarawih kita nggak ikutan, kita masih ada ketika imsak. Kalau antum yang sahurnya sambil nonton TV, biasanya ketika imsak di situ pembawa acara selalu ngajak niat puasa. Itu kan karena menurut jumhur ulama niat puasa itu harus sebelum fajar. Kalau setelah fajar maka nggak sah. Itu beda lagi menurut mazhab Hanafi. Ya, menurut mazhab Hanafi boleh. Nah, itu gara-gara mencari maksud dari la sholata, maksudnya la sholata sahihah atau la sholata kamilah. Tuh.
La salata, nih, la salata sahihah, atau la salata kamil. Maksudnya gitu. Sama dengan falasia malu, falasia sahih, atau falasia kamil. Jadi antara sah atau sempurna. Nih, ini jadi permasalahan. Ini perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. La islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Nah, Imam Ad-Darimi. Ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis ini dijadikan dalil oleh kelompok Islam Jamaah. Menurut mereka, orang di luar jamaah mereka itu kafir. Kenapa? Landasannya asar ini. Landasannya adalah pernyataan Umar bin Khattab ini. Kenapa? Karena la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Makanya mereka menyebutkan, meskipun nggak menyebutkan dirinya sebagai jamaah, tapi tema atau hal-hal yang selalu diucapkan dan didoktrinkan kepada jamaahnya ya ini. Tidak ada Islam kalau tidak ada jamaah. Berarti orang yang ada di luar jamaah itu kafir. Gara-gara la Islam maksudnya di sini adalah tidak sah Islamnya. Oh, itu kan akhirnya menjadi takfiri nanti. Tapi intinya ada pada kata la Islama. Coba, padahal pertama ini bukan perkataan Rasul, ini perkataan Umar bin Khattab. Oke, itu bisa didebatkan. Tapi kita masuk pada kata la Islama. Cuma gara-gara mengartikan la Islama di sini sebagai tidak sah, maka akhirnya menjadi takfir, mengkafirkan orang di luar jamaahnya. Padahal sama seperti di atas. La Islam bisa diartikan dengan tidak sah Islamnya, tapi bisa juga diartikan dengan tidak sempurna Islam. Betul. Contohnya ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. La imana, tidak ada iman. Liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak memiliki amanat. Wala dina, dan tidak ada agama. Liman la ahda lahu, yang tidak bisa menjaga perjanjian dia. Nih, la imana di sini kan sama dengan la islama. Tapi coba, apakah para korupsi itu ditakfir? Enggak. Kita menyatakan orang-orang yang berkhianat itu adalah orang kafir? Enggak. Karena dia berkhianat itu tidak menjadi dia kafir. Karena kita mengartikan la imana di sini artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Liman la amanata lahu, yang tidak bisa menjaga amanat. Waladina, dan tidak sempurna agama. Liman la ahda lahu, itu kan? Jadi hadisnya sama. Hadisnya sama, cuma penafsirannya berbeda. Gara-gara perbedaan dalam mencari kata yang hilang. Dalam dilala iqtidha ini. Nah, oke. Sekarang masuk masalahnya. Jika kemungkinan kata hilang itu banyak, apakah bisa digunakan semua atau tidak? Nah gitu. Kalau tadi hadis yang pertama ini, ayat tentang puasa ini, kata yang hilang satu, dan para ulama sepakat. Begitu juga dengan ini, kata yang hilang itu satu yang cocok, dan para ulama sepakat di situ. Tapi ternyata di sini cocok tidak cocoknya para ulama berbeda pendapat. Bisa lebih dari satu, sahihah atau kamilah. Nah gitu. Jadi masalahnya, jika kemungkinan kata hilang itu banyak atau lebih dari satu, apakah bisa digunakan semuanya atau tidak? Nah, tema ini, pertanyaan ini diistilahkan dengan umumul muqtadha. Jadi ketika ada suatu dalil yang isinya dilalatul iqtidha, yang harus kita cari katanya, kata yang hilang itu, tapi kita bingung karena kata yang hilang ini bisa cocok, yang ini cocok, yang ini cocok, yang ini cocok gitu. Apakah semua itu bisa dipakai atau enggak? Menurut pendapat pertama, menurut jumhur,
itu berlaku secara umum, maksudnya kata yang hilang itu bisa lebih dari satu. Ini mayoritas ulama. Bisa lebih dari satu, meskipun ujung-ujungnya nanti apakah ditolak atau diterima itu urusan lain, tapi bisa enggak lebih dari satu. Menurut jumhur bisa. Kalau menurut pendapat kedua, bisa, yang berlaku hanya satu. Ahnaf itu bilang. Jadi meskipun ada banyak kemungkinan-kemungkinannya, kita hanya berhak untuk memilih satu. Kalau satu udah dipilih, maka ya udah, itu yang dipakai. Nah, gara-gara perbedaan pendapat ini, jadi gara-gara perbedaan pendapat dalam kaidah usul fikih yang berkaitan dengan tema umumul muqtada, akhirnya muncullah implikasi perbedaan pendapat. Jadi gara-gara perbedaan teori ini muncul berbagai macam perbedaan pendapat dalam fikih. Contohnya ini. Pertama, tentang hadis ampunan bagi kekeliruan, lupa dan paksaan. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Imam Baihaqi. Rufi'a, diangkat. Rufi'a, diangkat. An ummati, dari umatku. Al-khata', itu kesalahan, kekeliruan. Wan nisyan, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Jadi diangkat dari umatku 3, kesalahan, lupa, dan juga yang dipaksakan. Nah, menjadi permasalahan di sini, yang diangkat itu apanya? Menurut mazhab Hanafi, menurut Ahnaf, yang diangkat itu hanya dosanya. Nih, yang diangkat menurut Ahnaf itu hanya dosa. Jadi kira-kira kalau kita pakai pemahaman Ahnaf, maka rufi'a an ummati ismal khata' atau ismul khata'. Mana? Rufi'a an ummati, nah itu dia. Rufi'a an ummati ismal khata'. Jadi kalau kita menggunakan pemahaman Ahnaf terhadap hadis ini, berarti hadis ini diangkat dari umatku dosa dari kekeliruan, dosa dari lupa, wa mastukrihu alaihi, dan dosa dari dosa dari apa yang dipaksakan kepada mereka. Tapi hukumnya masih berlaku, akibat hukumnya masih berlaku. Nah, kalau menurut jumhur, yang diangkat itu nggak cuma dosa, tapi juga akibat hukumnya. Ya, dosanya diangkat, maksudnya berarti tidak ada dosa, tapi juga tidak ada akibat hukumnya. Kalau menurut Ahnaf, akibat hukumnya masih tetap. Nah, implikasinya gini. Contoh, dalam kasus berbicara dalam sholat karena lupa atau tanpa sengaja atau nggak sengaja. Antum lagi sholat, terus tiba-tiba ada yang ngelempar kena kepala, langsung antum misuh di situ, kaget gitu. Nah, itu kan nggak disengaja sebenarnya, tapi emang karena kebiasaan, apalagi yang biasanya latah, copot-copot gitu. Itu gimana hukumnya? Gitu. Menurut jumhur, karena menurut mereka yang diangkat itu dosa dan akibat hukumnya, maka ketika orang berbicara sedikit itu tidak membatalkan. Jadi nggak ada dosa ketika dia mengucapkan perkataan itu, dan juga tidak membatalkan sholat. Akibat hukumnya kan itu, karena akibat hukum dari bicara itu juga diangkat gitu. Itu menurut jumhur. Sedangkan menurut Ahnaf, sholatnya batal karena yang diangkat hanya dosanya. Jadi orang yang berbicara karena tidak tahu atau karena lupa atau nggak sengaja, dia nggak dosa ketika ngomong itu dalam sholat, tapi sholatnya batal karena akibat hukum dari perkataan dia itu adalah batal. Tuh. Contoh yang kedua,
ketika makan ketika puasa karena lupa atau tanpa sengaja atau dipaksa. Nah, gara-gara perbedaan pemahaman terhadap hadis ini bisa muncul perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang makan tanpa sengaja atau lupa dia puasa atau dipaksa itu tidak membatalkan puasa, karena akibat hukum dari makan itu diangkat. Jadi menurut dua mazhab ini, orang yang makan karena lupa itu tidak dosa, satu. Yang kedua, akibat hukumnya nggak ada. Tuh. Nah, menurut mazhab Maliki, ternyata mazhab Maliki dalam kasus makan ini berbeda dengan jumhur, ya, dengan Syafi'i dan Hambal. Menurut mazhab Maliki, oke, dia tidak dosa, tapi wajib qada. Kenapa? Karena dia telah merusak rukun puasa, yaitu imsak. Rukun puasa itu kan pertama niat, lalu kemudian imsak, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dari fajar sampai ke maghrib. Ketika itu sudah dirusak dengan makan meskipun itu tidak sengaja, maka menurut mereka puasanya saat itu wajib diqadha, gara-gara rukunnya udah rusak. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki, hadis yang di atas ini dalam kasus puasa yang diangkat hanya dosanya saja, akibat hukumnya masih ada. Tuh, dalam kasus ini. Menurut mazhab Hanafi, ya, sedangkan menurut mazhab Hanafi, jika tidak sengaja atau karena terpaksa, maka tidak ada dosa, tapi wajib qadha. Tuh, nggak sengaja atau terpaksa, maka dosanya nggak ada, tapi wajib qadha. Sedangkan jika lupa, ini kan satu, tidak sengaja itu al-khata'. Nah, tidak sengaja itu al-khata', atau an-nisyan. Nisyan itu kalau lupa. Ini nisyan itu lupa, wa mastukrihu itu kalau dipaksa. Nah, di hadis itu kan tiga hal ini direndengin bareng-bareng. Cuma mazhab Hanafi membedakan antara ketiga itu. Yang tidak sengaja atau terpaksa, maka tidak dosa, tapi wajib qadha. Sedangkan kalau lupa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib qadha. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahu Bukhari. Siapa yang lupa, man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia dalam kondisi puasa, fa akala, lalu dia makan, aw syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia meneruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at'amah, Allah yang memberi makan dia, wa saqahu, dan Allah yang ngasih dia minum. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi, hadis ini khusus untuk orang yang lupa saja. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hadis ini untuk orang lupa, terus untuk orang yang tanpa sengaja atau dipaksa, hadis yang atas. Jadi kan gara-gara perbedaan dalam memaknai hadis rufi'a an ummati ini, dalam kasus berbicara dalam sholat ada dua aliran, ada dua pendapat. Dalam makan ketika bulan puasa, ketika puasa karena lupa tanpa sengaja atau dipaksa, ada tiga pendapat. Ini contoh lain. Ini implikasi dari apa? Implikasi dari perbedaan pendapat. Ini hadis yang pertama, tadi hadis tentang rufi'an ummati. Sekarang hadis yang kedua adalah hadis niat. Ini hadis yang terkenal, antum juga pasti tahu. Meskipun antum cuma taunya segini, innamal a'malu binniyat doang. Padahal hadisnya kan panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu binniyat, bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya.
Likulli imri'in, untuk setiap orang itu, manawa, apa yang ia niatkan. Nah, yang jadi permasalahan, innamal a'malu di sini maksudnya apa? Sesungguhnya perbuatan. Tapi maksudnya apa? Menurut Ahnaf, menurut mazhab Hanafi, yang bergantung pada niat itu adalah pahalanya. Jadi menurut mazhab Hanafi, innama thawabul a'mal, innama thawabul a'mal, innama thawabul a'mal. Jadi menurut Ahnaf, sesungguhnya apa? Pahala dari amalan itu tergantung niatnya. Kalau jumhur menyatakan hukumnya, innama ahkamul a'mali, innama ahkamul a'mali bin niat. Sesungguhnya hukum dari amalan itu bergantung pada niatnya. Implikasinya apa? Gini, dalam niat wudhu contoh, jumhur menyatakan niat wudhu adalah rukun. Kenapa? Karena maksud dari hadis di atas, hadis ini innama al-amalu binniyat, yang dimaksud dari hadis itu adalah hukumnya, sah atau tidaknya perbuatan tergantung pada niat. Jadi jumhur mengartikan di sini innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, artinya di sini menurut jumhur adalah sesungguhnya sah atau tidaknya perbuatan itu bergantung pada niat. Itu menurut jumhur. Sedangkan Ahnaf menyatakan niat bukanlah rukun wudhu dan hanya sunnah saja agar mendapatkan pahala. Kenapa? Karena maksud hadisnya menurut mereka adalah pahala perbuatan tergantung niatnya. Kalau nggak diniatin maka nggak dapat pahala, tapi kalau diniatin maka ada pahalanya. Itu dalam niat wudhu menurut jumhur dan menurut Ahnaf. Gara-gara beda dalam menafsirkan hadis innamal a'malu binniyat. Tuh. Nah, contoh yang ketiga, ini udah tadi dijelasin di atas. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, man lam yujmi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kalau dia minal lail, siapa yang belum meniatkan puasa dari sebelum fajar, maka fala siyama lahu. Maksud dari fala siyama di sini apa? Menurut Ahnaf tidak sempurna. Kalau menurut jumhur tidak sah. Akhirnya jumhur mewajibkan niat puasa wajib itu sebelum fajar. Ini harus diingat ya, ini puasa wajib. Ini puasa wajib. Karena kalau puasa sunnah itu masih bisa dilakukan sejak sampai sebelum zuhur, selama tidak makan. Jadi jumhur menyatakan niat puasa wajib itu harus dari sebelum fajar. Mau dari maghrib, isya, tengah malam, pokoknya sebelum azan. Kalau Ahnaf, menurut mazhab Hanafi enggak. Karena niat dari sebelum fajar itu cuma untuk sempurnaan doang. Maka mereka menyatakan tidak mewajibkan niat dari sebelum fajar, karena anjuran dalam hadis itu semata untuk kesempurnaan puasa. Nah, itu dikuatkan lagi dengan hadis lain. Karena suatu kejadian pada suatu bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu didatangi, jadi pagi-pagi. Jadi tadi malam itu akhir Sya'ban. Mereka melihat hilal, mencari-cari hilal, kok nggak ketemu. Akhirnya paginya orang-orang itu ya makan biasa. Ternyata pagi itu ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi pada pagi hari seorang Arab Badawi, orang Arab yang di luar Madinah, orang nomad yang hidupnya di tenda di luar Madinah gitu. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia bersaksi bahwasanya tadi malam dia melihat hilal. Nah kan, itu kan udah kagok, udah pagi. Kalau misalkan ketahuannya dari malam, orang-orang bisa niat dari tadi malam. Tapi ini datangnya pagi. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkata, ala man akala fala ya'kulanna baqiyata yaumihi. Man akala, siapa yang sudah makan, fala ya'kulanna, maka dia jangan makan lagi baqiyata yaumihi,
sampai sisa hari ini. Gitu. Jadi yang tadi udah makan, udah jangan makan lagi. Waman lam yakul falyasum, dan siapa yang belum makan falyasum, maka hendaklah dia puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya kan, gara-gara kasus ini akhirnya para mazhab Hanafi menyatakan berarti boleh niat itu enggak dari fajar, pagi-pagi pun niatnya boleh. Gara-gara kasus ini, tambah lagi memang mereka menafsirkan kata falasya malahu di sini adalah dengan tidak sempurna puasa, bukan tidak sah puasanya gitu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa kita bahas mengenai apa ini, mengenai dilalatul iqtida atau mantuk. Ya, temanya adalah tentang mantuk, tapi sub pembahasannya adalah mengenai dilalatul iqtida, dan kaidahnya adalah kaidah umumul muqtada. Dan dari penjelasan tadi kita juga sudah mengetahui ternyata perbedaan pendapat dalam kaidah umumul muqtada, atau khususnya dalam pencarian kata yang hilang dalam dilalatul iqtida, itu bisa memunculkan berbagai macam perbedaan pendapat gitu. Khususnya ini untuk teman-teman di perbandingan mazhab, di jurusan perbandingan mazhab, kita harus sudah terbiasa melihat perbedaan seperti ini. Tapi bukan berarti mendiamkan. Justru kita harus tahu dari mana asal perbedaan pendapat ini muncul. Jadi biar kita bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Ketika masyarakat melihat, kok di sini azan Jumatnya sekali, di sana azan Jumatnya 2 kali, mana yang benar, mana yang salah. Teman-teman harus tahu dalilnya masing-masing, lalu kemudian bisa menjelaskan, Pak, yang sholat Jumat azannya 1 kali karena emang di zaman Rasul cuma 1 kali. Yang azan 2 kali itu sejak zaman Utsman bin Affan. Jadi ya mau ikut yang itu bisa, mau ikut yang ini bisa, silahkan. Begitu. Atau ini kunut, itu enggak kunut. Nah, antum juga harus tahu dalilnya kunut apa, dalilnya tidak kunut apa. Karena masyarakat kita ini sudah capek terpecah belah. Jangan sampai semakin kesini diungkit-ungkit lagi itu perbedaan pendapat, khilafiyah diungkit-ungkit lagi. Padahal yang menyamakan kita itu lebih banyak daripada yang membuat kita berbeda. Tapi fokus kita seringnya ke yang berbeda, akhirnya ribut terus. Jadi itulah teman-teman harapan kita, khususnya kepada mahasiswa prodi perbandingan mazhab, mahasiswa PMH, biar bisa menjadi agen perdamaian di antara masyarakat muslim. Ngapain kita harus berdamai dulu dengan orang non muslim, perdamaian dengan orang non muslim, tapi kenapa kita sesama muslim aja masih ribut terus? Kan yang lebih utama kita damai dulu sesama muslim, baru kita damai kepada orang non muslim urusan belakangan. Karena kan yang lebih dulu itu ukhuwah Islamiyah dulu, baru nanti ukhuwah watoniyah, baru kemudian ukhuwah insaniyah. Oke gitu teman-teman, yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, teman-teman bisa bertanya langsung, baik di komentar di sini ataupun bisa menanyakan langsung kepada saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.